manfaatnya banyak gitu. Dia bisa digunakan sebagai penyembuh luka luar dan juga bahan dasar obat-obatan lainnya dan sebagainya gitu. Dan kebetulan dia juga mempunyai kandungan minyak atsiri gitu ya, yang bisa dipakai untuk membuat pestisida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, kembali lagi di podcast Jubel Inspiratif yang selalu mengundang tamu-tamu inspiratif. Bersama dengan saya Aulia Nafisatun Ramadhani, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang. Sama seperti episode-episode sebelumnya, pada episode hari ini kita telah kedatangan tamu yang sangat istimewa dan inspiratif. Perlu diketahui juga kalau tamu kita pada hari ini itu juga merupakan salah satu anggota dari Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang. Langsung saja kita sambut Firda Hafiza dari kelas 11 IPA 4. Halo Firda. Halo. Selamat pagi. Pagi juga, Aulia. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sedikit capek tapi stay strong. Oke, harus tetap semangat nih ya. Mungkin Firda juga bisa nih sapa Sobat Jubel sekalian. Silakan. Halo Sobat Jubel, aku Firda Hafiza dari kelas 11 4. Oke Firda, langsung saja nih ya kita mulai ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing nih. Bagaimana nih kesibukan Firda akhir-akhir ini? Oke, karena ini kan sedang bulan Februari ya, musim-musim sibuk PHB gitu. Jadi mulai banyak PH-PH beruntun, jadi ya kesibukan aku belajar untuk mempersiapkan PH-PH tersebut. Kalau boleh tahu nih, PH-PH apa aja nih, mapel-mapelnya nih yang udah PH? Sejauh ini baru 2 ya, alhamdulillah baru 2. Itu yang pertama ulangan harian Jepang, terus ulangan harian PPKN. Karena kelas 11 4 itu salah satu dari kelas yang peminatnya Jepang. Oke, jadi Firda ini bisa bahasa Jepang nih ya? Sedikit sih. Mungkin bisa ditunjukin nih ke Sobat Jubel sekalian nih. Mau kayak gimana? Mungkin bisa perkenalan gitu pakai bahasa Jepang. Oke, Hajimemashite minasan, watashi wa Firda Hafiza desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Onegai shimasu. Wow, ternyata Firda nih bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang juga nih ya Sobat Jubel. Oke, Sobat Jubel perlu diketahui juga nih kalau Firda baru saja mendapatkan penghargaan dalam Student Online Competition. Firda mendapatkan harapan 2 dalam perlombaan tersebut. SMA Plus Negeri 17 Palembang mendapatkan 4 penghargaan dalam Student Online Competition. Dan Firda menjadi satu-satunya siswa kelas 11 yang mendapatkan penghargaan dalam lomba tersebut. Dikarenakan 3 penghargaan lainnya diperoleh oleh siswa kelas 12. Bagaimana nih Firda perasaannya menjadi satu-satunya nih ya siswa kelas 11 yang berhasil nih mendapatkan penghargaan dalam Student Online Competition? Alhamdulillah sangat-sangat tidak terpikir untuk bisa dapat juara dalam Student Online Competition ini. Ini benar-benar di luar perkiraan sih. Karena ya Firda ini nggak punya nggak ada ketertarikan atau gimana nih? Nggak ada ketertarikan dalam lomba-lomba yang berkaitan dengan akademik gitu. Karena sehari-hari juga sudah ditempa untuk mengembangkan diri di bidang akademik. Jadi Firda biasanya mengincar lomba-lomba non akademik gitu kayak desain poster, puisi, cerpen, public speaking dan sebagainya gitu untuk sekalian refreshing diri. Waduh, nggak apa-apa nih kan bisa sekalian menambah pengalaman juga nih ya. Mungkin bisa diceritakan juga nih, Student Online Competition itu sebenarnya lomba apa tuh? Student Online Competition ini kayak lomba olimpiade ya, tapi berbasis online. Iya, berbasis online. Lebih tepatnya kayak cerdas cermat gitu. Jadi kemarin itu sekitar 600 peserta mengikuti lomba Student Online Competition yang bukan dari Palembang aja tapi dari luar Palembang juga ada. Kemarin Firda ketemu kontestan yang dari Oku gitu. Wow, ya. Jadi bisa menambah teman juga nih ya? Iya, bisa menambah teman juga sih. Jadi kemarin itu pelaksanaannya di Sekolah Palembang Harapan dan tepatnya di lapangan olahraga mereka. Jadi di lapangan olahraga itu setelah melakukan registrasi ulang, kita ber-600 lebih ini dikumpulkan dalam satu lapangan itu. Wow, banyak banget nih ya pesertanya Sobat Jubel.
pengerjaannya memang dilakukan secara online ya, tapi tempatnya offline, tempat pengerjaannya offline. Jadi para panitia itu bisa sekalian mengawasi siapa-siapa aja yang berusaha untuk curang. Ya, karena kan kalau dalam perlombaan kita itu harus bersikap sportif nih ya. Betul sekali. Perlombaan itu tuh terbagi menjadi beberapa babak nih, atau langsung sekali ditentukan pemenangnya atau gimana? Oh, enggak, itu kan yang ikut banyak ya, sekitar 600 lebih. Jadi ada beberapa babak penyisihan. Di babak pertama nanti cuma diambil sekitar 100 orang yang akan lolos ke babak selanjutnya. Nah, setelah itu 100 orang itu akan dipotong menjadi 21 orang untuk kemudian diambil 6 orang sebagai pemenang. Oke. Lombanya itu kan jawab cepat dan tepat. Itu mata pelajaran apa saja yang diujikan? Untuk kemarin itu lombanya menguji 3 mata pelajaran. Yang pertama itu ada bahasa Indonesia, kedua itu ada bahasa Inggris, dan ada matematika. Berapa soal nih dan waktunya juga berapa lama? Waktu dan juga jumlah soalnya itu berbeda-beda tergantung babaknya. Kalau untuk babak pertama itu kita diberi waktu 1 jam untuk menyelesaikan 20 soal dari tiap mata pelajaran. Untuk babak kedua itu diberikan waktu sekitar 30 menit untuk menjawab 10 soal dari 3 mata pelajaran itu. Nah, untuk babak final ini kami cuma diberikan waktu 15 menit untuk menjawab 30 soal yang digabung yang terdiri dari 3 mata pelajaran tersebut. Dengan waktu yang sangat singkat dan soal yang cukup banyak, apa saja nih hambatan atau hal yang mengganjal nih dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Lumayan banyak sih, karena soal-soal yang diujikan itu soal tingkat penalaran yang tingkat penalarannya lumayan tinggi. Soalnya tipe soal hot sih kalau bisa dibilang begitu ya. Berarti kita harus berpikir kritis nih ya saat menjawab berpikir kritis pertanyaannya. dan juga pandai mencari jalan-jalan lain gitu. Jangan terpaku pada satu cara saja untuk menjawab soal tersebut. Kita harus lebih kreatif gitu dalam menjawab soalnya. Karena banyak pilihan jawaban yang mengecoh gitu. Oke, itu tuh pertanyaannya pilihan ganda atau esai? Pertanyaannya dalam bentuk pilihan ganda. Oke, semuanya ya jadi Iya, pilihan semuanya dalam ganda. bentuk pilihan ganda. Tapi karena waktu pengerjaannya sedikit, jadi mungkin ada aja yang panik gitu ya. Benar. Ujung-ujungnya salah, atau mungkin ada yang tiba-tiba koneksinya terputus dan banyak lagi halangannya. Oke, dengan segala halangan dan hambatannya nih, bagaimana nih cara Firda mengatasi hal tersebut sehingga alhamdulillahnya Firda bisa mendapatkan penghargaan dalam student online competition? Jadi yang pertama itu ekspektasinya harus rendah dulu ya. Kita jangan menuntut diri kita itu untuk jadi pemenangnya gitu. Ih, aku bisa nih, aku pasti menang gitu, nggak kayak gitu. Tapi harus tetap berusaha nih ya, walaupun nggak berharap lebih. Terus percaya sepenuhnya pada Allah gitu. Kamu bilang aja ke diri kamu sendiri, kalau emang rezeki aku alhamdulillah, kalau enggak anggap aja ini sebagai salah satu pelajaran dan pengalaman. Ya. Oke, selain prestasi di bidang jawab cepat dan tepat, Firda ini juga meraih prestasi di dalam lingkup SMA Plus Negeri 17 Palembang, di mana Firda mendapatkan penghargaan 3 besar dari Bugem Terbaik. Wow, bagaimana nih perasaan Firda bisa berprestasi juga di dalam lingkungan sekolah? Jujur saya ngerasa senang sih, karena sekolah ini memberikan banyak kesempatan untuk berprestasi gitu ya. Ada banyak jalan nih ya untuk kita berprestasi gitu. Dan kebetulan dengan kompetisi yang disediakan oleh sekolah ini juga bisa menambah pengetahuan serta meningkatkan skill kita sendiri. Benar. Jadi kalau kita nanti mau lomba di luar nih udah terbiasa nih ya untuk bersaing di dalam lingkungan sekolah. Oke, bagaimana nih tips dan triknya supaya kita nih ya bisa menjadi salah satu nominator Bugem Terbaik? Menurut Firda ya, dari pengalaman Firda selama bisa menjadi termasuk dalam nominasi Bugem Terbaik ini, kuncinya itu lebih ke penyampaian. Seberapa paham kamu dengan Bugem yang kamu kerjakan, serta cara kamu menyampaikan isi dari Bugem tersebut, cara kamu berkomunikasi dengan penguji dan juga pembimbing, itu adalah faktor utama sih untuk bisa tergabung dalam nominasi Bugem Terbaik. Karena kebetulan nih, ketika Firda mengikuti ujian Bugem Terbaik, teman-teman Firda yang termasuk dalam nominasi tersebut juga judulnya nggak susah-susah amat, nggak setingkat dengan judul anak-anak kuliahan, masih tergolong SMA, ya. Lingkup SMA, bukan yang udah kuliah, yang tesis skripsi. Tapi gitu. Mereka punya branding sendiri dalam menjelaskan Bugem mereka gitu.
kepercayaan diri mereka terlihat benar, dan juga cara mereka menjawab pertanyaan para penguji dengan yakin dan juga kuat mental juga sih pastinya. Kalau boleh tahu kemarin itu Firda judul bugemnya apa, dan mungkin bisa diceritakan sedikit nih tentang isi dari bugem tersebut. Karena waktu kelas 10 dulu kan baru awal-awal nyoba nih. Jadi Firda membuat bugem karya ilmiah dengan judul pestisida dari campuran bandotan, daun sirih juga bawang merah. Wow, eksperimen nih ya, Iya, berarti benar-benar eksperimen. menarik banget nih. Mungkin dijelasin lebih lanjut Nah, boleh? di sini bedanya Firda mengambil bahan dasar berupa daun bandotan. Daun bandotan ini bisa dibilang jarang diketahui orang-orang gitu. Karena Firda sudah tanya beberapa kali ke kawan-kawan atau bahkan orang-orang di sekitar Firda, mereka nggak ada yang tahu itu daun apa. Jadi bandotan ini kayak tumbuhan yang baik tumbuh di alam liar, tapi sebenarnya manfaatnya banyak gitu. Dia bisa digunakan sebagai penyembuh luka luar, dan juga bahan dasar obat-obatan lainnya dan sebagainya gitu. Dan kebetulan dia juga mempunyai kandungan minyak atsiri gitu ya, yang bisa dipakai untuk membuat pestisida karena bersifat toksin ke serangga-serangga gitu. Jadi Firda berusaha memanfaatkan tanaman itu sekaligus memperkenalkan bahwa tanaman ini sebenarnya berguna gitu loh, bukan hama saja. Daripada dibinasakan atau dimusnahkan, itu lebih baik dimanfaatkan lagi gitu. Nah, judul bugem Firda ini kan tergolong langka nih ya. Bahkan kita sendiri aja nggak tahu nih tentang daun yang Firda gunakan. Mungkin ada aja nih hambatan atau suatu hal yang mengganjal nih saat mengerjakan bugem. Mungkin bisa diceritakan juga? Hambatannya itu lebih ke pengumpulan bahan-bahan untuk membuat bugem tersebut sih ya. Karena daun bandotan ini kan Sangat langka ya susah gitu. untuk ditemuin. Jadi kemarin itu alhamdulillah Firda sempat pergi ke pagar gunung. Pagar gunung. Pokoknya apa sih namanya? Yang ada berdegung itu. Nggak tahu juga. Pokoknya ke tempat desa-desa lah. Dan di situ tuh banyak tanamannya di pinggiran sungai dan nggak ada yang ngambilin gitu. Jadi Firda ambilin aja di situ, bawa kantong plastik, minta sama yang lagi bersihin sampah di sekitaran gitu, Bu boleh nggak minta kantong plastiknya, mau ngambilin tanaman di situ. Ya silakan ambil aja. Jadi Firda ambilin lah, Firda bawa ke rumah. Wow. Berarti benar-benar suatu pengalaman yang sangat sulit untuk dicapai nih ya. Kapan lagi nih ya kita bisa bersusah payah gitu mencari objek untuk penelitian kita. Waduh, pantas nih ya untuk menjadi nominator bugem terbaik, karena bugemnya ini benar-benar sangat menarik banget ya Sobat Jubel. Dan mungkin kita sendiri saja itu tidak kepikiran kalau di dunia ini itu ada daun bandotan ya. Oke. Sobat Jubel, Firda pun juga berprestasi nih di aspek lain. Wow, banyak banget ya prestasi Firda. juga. Yaitu Firda berprestasi di bidang perpuisian, di mana Firda itu meraih peringkat kedua dalam FLS 2N The Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022. Wow, jadi Firda ini juga hobi buat puisi nih ya? Iya, hobi buat puisi sejak SD sih kayaknya. Karena waktu SD dulu kan lagi senang-senangnya sama buku tuh, dan kebetulan Om Firda itu tipe yang senang beli-beli buku karya sastrawan terkenal. Nah, jadi Firda coba-cobalah baca bukunya karena covernya menarik gitu. Firda penasaran, Firda buka, dan Firda terpukau sama gaya bahasanya. Seakan-akan bisa membawa membawa kita ke dalam bukunya gitu, bisa perasaan kita bisa dimainin sama tulisan-tulisannya. Firda pengen buat kayak gitu juga, jadi Firda buatlah kayak puisi-puisi ringan dan sebagainya itu, mulai dari objek-objek yang Firda temuin di sekitar kayak bulan, bintang, dan ya sekitarnya dah. Oke, kalau untuk lombanya itu kita buat sendiri puisinya lalu kita bacakan, atau puisinya sudah disediakan oleh panitia? Puisinya sudah disediakan oleh panitia. Oh, jadi kita tuh hanya tinggal membacakannya saja ya? Iya, kita tinggal membacakan puisinya saja. Tapi membacakan puisinya itu nggak semudah itu ya yang pastinya. kita pikirkan. Iya, karena butuh pemahaman dengan isi puisinya gitu kan. Yang namanya puisi itu gaya bahasanya pasti berat ya, jarang diketahui oleh orang-orang. Jadi kita harus baca-baca dulu isinya beberapa kali biar kita paham betul itu tuh menceritakan tentang apa, sehingga kita bisa mengekspresikan dengan perubahan mimik muka dan juga intonasi suara, biar orang-orang tuh juga ikut ngerti puisi itu tuh tentang apa gitu. Kalau puisi kemarin yang Firda bacakan itu berjudul apa dan temanya apa serta maknanya apa? Lupa. Serius.
Tapi ya kalau nggak salah itu tentang apa ya, yang pertama tentang kerinduan kepada ibunya yang sedang di negeri seberang gitu. Oke, jadi anak perantauan Iya, ya. anak perantauan. Terus juga ada yang merasa haknya diambil karena apa tuh, tempat tinggal serta barang-barang atau apa sih, sesuatu yang berkesan untuk dia itu habis dibakar oleh pihak yang tidak Bertanggung bertanggung jawab. jawab tersebut. Oke, lombanya itu kan tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Pesertanya ini mungkin kurang lebih ada berapa orang? Untuk seleksi peserta lomba FLS 2N ini kemarin itu sekitar 40-an lebih deh kayaknya. Wow, banyak juga ya. Bisa nyampe 50 kalau nggak salah. Dan dari 50 peserta itu bukan dari Palembang aja, banyak kan dari daerah-daerah gitu ya. Dan yang diambil cuma peringkat 3 besar. Oke, berarti dari hampir 50 itu hanya 3 besar loh Sobat Jubel yang diambil. Wow, untuk puisinya itu kan dari panitia. Itu udah dikasih ke kita dari sebelum lomba atau tepat hari hanya nih ya baru dikasih tahu puisinya itu? Puisinya sudah diberikan dari jauh-jauh hari sebelum hari H. Oke, jadi kita bisa persiapan dulu nih ya. Persiapan dulu kan, mau digimanain puisinya gitu. Kalau persiapan Firda sendiri nih bagaimana? Jadi ada cerita menarik nih. Oke, apa nih? Kami baru dapat informasi mengenai FLS 2N ini cuma 3 hari sebelum lombanya dimulai. Wow, gitu. hanya 3 hari nih Sobat Jadi Jubel. 3 hari itu langsung seleksi terus persiapan intensif gitu. Persiapannya ya Firda banyak nonton orang-orang yang menang lomba baca puisi, pemenang FLS 2N sebelumnya. Jadi Firda bisa belajar bagaimana cara menyampaikan puisi yang baik dan benar gitu. Dan Firda juga belajar cara bermeditasi sama Bu Ida Yulia, terima kasih Bu. Ya, dari situ Firda bisa lebih membayangkan dengan jelas isi yang terkandung dalam puisi tersebut. Bermeditasi. Mungkin Sobat Jubel sekalian ini juga masih ada yang sedikit asing nih ya sama kata bermeditasi dalam dunia perpuisian. Mungkin bisa dijelasin juga nih lebih lanjut. Sebenarnya meditasi ini bukan hanya terbatas untuk puisi saja ya, Oke. lebih ke monolog juga, terus juga drama. Jadi fungsi meditasi sendiri ini untuk membuat diri kita tuh benar-benar masuk dalam cerita atau peran yang akan kita lakukan nanti. Jadi kita bermeditasi itu dengan membayangkan posisi kita sebagai tokoh dalam cerita atau puisi tersebut gitu. Dan dari situ meditasi itu apa ya, kayak belajar menarik napas gitu, kontrol nafas, terus juga nanti disuruh membayangkan isi-isi yang terkandung dalam cerita tersebut. Terus juga kita bisa belajar bagaimana emosi yang kita rasakan sebagai tokohnya, sehingga setelah selesai bermeditasi kita menjadi lebih tenang dan lebih paham dengan apa yang akan kita perankan nanti. Berapa lama nih Firda bermeditasi sebelum ikut lomba FLS 2N? Meditasinya sekitar 10 menit gitu ya. Iya. Oke, jadi selama 3 hari itu selalu bermeditasi 10 menit setiap harinya? Enggak selalu bermeditasi, itu apa ya, meditasinya cuma dilakukan sekali. Itu Oke. pun 3 hari sebelum itu kan langsung latihan gitu setelah seleksi. Dan dari situ efeknya lumayan sih, masih terasa sampai hari-hari berikutnya gitu. Wow, apa saja nih efek-efek dari meditasinya? Yang pertama lebih terkontrol emosinya, serta lebih terbayang gitu bagaimana cara mengekspresikan puisi yang akan kita bacakan nanti dengan gaya kita sendiri. Oke, jadi kita itu kalau baca puisi harus sesuai sama diri kita sendiri nih ya, nggak boleh ikut gaya orang lain, atau bagusnya gimana? Sebenarnya boleh-boleh aja ikut gaya orang lain, tapi lebih enak kalau kita punya ciri khas sendiri dalam menyampaikan puisi, karena mungkin itu yang dilihat juri kan. Ya, bisa menjadi nilai plus juga nih ya. Puisi kan termasuk dalam bentuk sastra tulisan. Jadi yang namanya sastra itu kan termasuk dalam seni, dan seni itu sifatnya subjektif, tergantung pada pribadi masing-masing. Oke, jadi Firda ini kan berprestasinya tuh di bidang jawab cepat tepat, FLS 2N, terus tadi juga karya tulis ilmiah. Bagaimana nih cara Firda mengatur waktunya nih untuk belajar puisi, belajar di sekolah, belajar untuk lomba olimpiade, dan untuk mengerjakan bugem? Bagian waktunya
Firda pakai konsep prioritas ya. Oke, Ya. gimana nih konsepnya? Jadi Firda memprioritaskan tugas sekolah terlebih dahulu, karena kalau nggak ngerjain tugas sekolah, Firda bakalan kehilangan kesempatan untuk ikut eligible dan juga untuk masuk ke PTN yang Firda impikan gitu. Terus untuk kegiatan sampingan kayak bugem, terus juga lomba-lomba itu Firda akan pelajari sedikit demi sedikit di di antara seling-seling waktu yang Firda gunakan untuk belajar atau mengerjakan kegiatan sekolah. Karena Firda tahu kan bakat atau kemampuan yang Firda miliki. Jadi Firda tinggal mengembangkan aspek-aspek yang menurut Firda masih kurang Firda kuasai gitu. Jadi nggak butuh waktu yang terlalu lama. Oke, berarti kita ini harus memanfaatkan waktu luang kita dengan sebaik-baiknya. Betul. Oke Sobat Jubel, dari tadi kan kita udah bahas nih mengenai prestasi-prestasi dari Firda. Mungkin sekarang kita bisa bahas nih mengenai hal-hal favorit Firda. Apa hobi Firda? Hobi Firda sih lebih ke lebih ke menggambar gitu. Karena menggambar itu bisa Firda jadikan sebagai stress relief karena sekolah dan kegiatan lainnya gitu. Dengan menggambar Firda bisa mengekspresikan perasaan atau kondisi yang sedang Firda rasakan. Kayak kalau Firda lagi rasa sedih atau kecewa, Firda gambar tokoh dengan ekspresi yang begitu juga gitu. Dan juga lebih merasa seneng aja gitu ngelihat cara menyamburkan warna-warna, juga menggabungkan garis-garis sehingga menciptakan gambar yang sesuai dengan apa yang Firda imajinasikan, atau mungkin bisa melampaui ekspektasi Firda sendiri gitu. Karena Firda suka kejutan-kejutan dari gambar yang Firda ciptakan. Wow, sejak kapan nih Firda menggeluti dunia menggambar? Firda sudah menggeluti dunia menggambar itu dari kelas 3 SD ya. Itu berawal dari suka lihat-lihat sepupu yang seneng gambar juga. Awalnya cuma penasaran, terus minta diajarin, dan akhirnya emang diajarin, dan akhirnya ikut tertarik juga nih. Tertarik juga gitu. Wah, keren nih. Firda nggak nyangka bisa buat gambar-gambar kayak gini, dan Firda terusin sampai sekarang. Dan enjoy aja gitu ya ngerjainnya. Genre gambar apa nih yang Firda gelutin? Genrenya tuh lebih ke anime style. Oke, anime style. Anime itu enggak sebatas pada sesuatu yang basic gitu. Karena konsep anime sendiri itu lebih luas dari yang kita biasa lihat. Dia ada yang konsep itu dinamis, ada yang patah-patah, terus juga ada yang pakai semi realis, banyak lagi gitu. Firda biasanya pakai yang mana nih, yang patah-patah atau yang gimana? Firda pakai konsep dinamis. Kenapa nih milih konsep dinamis dari sekian banyak konsep tadi? Jujur, alasannya simpel sih, karena keren aja. Wow, jadi dinamis itu yang paling keren nih ya? Oke, apa nih motivasi Firda menggeluti dunia menggambar? Motivasi menggeluti dunia menggambar ya? Sebenarnya nggak terlalu digelutin juga sih, lebih ke kayak kebiasaan sendiri gitu. Motivasinya dengan menggambar itu Firda bisa mengontrol emosi gitu. Bisa mengekspresikan perasaan juga nih ya. Karena kan kita nggak mungkin lah selalu curhat ke orang-orang lain tentang masalah yang kita alami gitu kan. Mereka juga punya masalah sendiri. Benar, jadi kita harus bisa menanggungnya sendiri nih ya. Daripada menyusahkan orang-orang, kan lebih baik kita tuangkan sendiri dengan cara kita sendiri gitu. Oke, Firda ini kan juga sebagai duta literasi di SMA Plus Negeri 17 Palembang. Apa nih relevansi antara hobi menggambar dengan tugas kita sebagai duta literasi? Tugas literasi itu kan lebih luas dari yang kita bayangkan. Iya, bukan cuma menulis dan membaca aja ya. Kayak buat poster, buat logo, buat video, dan banyak lagi gitu. Nah, hobi menggambar ini bisa dituangkan dalam bentuk poster, terus juga desain-desain buku, terus juga desain logo, dan masih banyak lagi. Oh ini ya Sobat Jubel juga nih fun fact ya. Logo dari Jubel Literasi itu dibuat oleh Firda dengan idenya sendiri dan diedit oleh dirinya sendiri. Mungkin bisa diceritakan nih pengalamannya membuat logo Jubel Literasi. Pengalaman buat logo Jubel Literasi itu lumayan apa sih kesannya kayak lompat-lompat gitu. Karena itu juga dikejar deadline, dan
ada kawan kita Putu kan, Iya. ya, dia sudah nagih-nagih dari jauh-jauh hari gitu. Jadi konsep awalnya itu Firda cari-cari di Pinterest. Oke. Pinterest, terima kasih Pinterest. Di situ Firda cari kayak inspirasi logo-logo dan apa tuh cara memadukan warna-warna yang bagus dan juga menarik di mata orang-orang yang melihat. Dan dari situ Firda dapat inspirasi, Firda tuangkan dalam bentuk sketsa terlebih dahulu. Sketsa itu Firda kirim ke Putu untuk meminta pendapat, adakah yang mau diubah Atau yang perlu Iya, ditambahin gitu ya. Katanya sudah pas, oke Firda lanjutin sampai ke tahap akhir. Dan setelah Firda kasih hasilnya ke Putu, Mendapatkan respon yang baik mendapatkan ya. respon yang baik. Jadi nggak ada revisi lagi. Karena memang bagus banget nih desain logo yang Firda buat. Kalau boleh tahu maknanya nih dari logo tersebut tuh apa? Maknanya itu kan ada buku tuh ya. Iya. Buku warna hijau ini kan sudah jadi ciri khas Green 17 Campus ya. Iya. Dan dari situ kan dari buku itu kayak keluar berbagai macam barang-barang gitu. Iya, ada untuk podcast juga ya. Podcast, mikrofon dan juga apa tuh namanya? Terus ada slogan juga tuh ya. Slogan juga. Itu semuanya termasuk dalam kegiatan-kegiatan yang biasa kami lakukan sebagai duta literasi. Oke, itu berapa lama tuh buat logonya itu? Mungkin berhari-hari kah? Kalau dipotong-potong sih bisa berhari-hari, tapi kalau mau nyelesain dalam sehari penuh itu ya itu makan waktu lebih dari 8 jam lebih. Itu Firda ngerjainnya dari pagi sampai sore. Itu pakai aplikasi apa nih? Mungkin Sobat Jubel nih juga mau belajar nih untuk buat logo-logo, desain-desain gitu. Sebenarnya kalau mau buat logo atau desain yang emang bagus dan rapi banget hasilnya itu kita pakai Photoshop atau Adobe Illustrator. Tapi karena aplikasi tersebut berbayar dan juga spek atau alat yang Firda miliki nggak bisa menampung aplikasi tersebut, jadi Firda pakai low budget. Aplikasi low budget itu Firda pakai Ibis Paint. Oke. Yang seneng gambar pasti tahu dong Ibis Paint. Bener-bener. Nah, dari sekian banyak prestasi, organisasi, dan penghargaan-penghargaan yang udah Firda dapetin nih, pasti ada nih pihak di belakang kita nih yang mendukung kita. Mungkin bagaimana nih orang tua Firda dalam mensupport Firda? Orang tua menyupport dari biaya sih sebenarnya, karena yang kayak gitu pasti butuh modal juga, ya. Iya. Kayak modal pendaftaran, registrasi dan juga barang-barang untuk membuat atau menciptakan karya-karya tersebut. Mereka menyupport dari segitu gitu dan selalu memberikan kalimat-kalimat semangat, terus juga doa yang buat Firda bisa sampai sekarang ini. Selain orang tua, mungkin ada pihak lain nih yang mensupport Firda gitu. Mungkin teman-teman ataukah sepupu atau sepupu sih. Ya. Ini ada sepupu saya yang paling dekat sama saya dari kecil ya. Dia selalu support dengan memberikan kata-kata penyemangat itu, sehingga Firda merasa punya teman atau company yang bisa membuat diajak kerja sama nih ya gitu. Oke, kita beralih ke masa depan Firda. Apa universitas yang Firda impikan di masa depan? Untuk dalam internasional, Firda pinginnya kuliah di luar Sumatera ya. Firda ingin mengincar Universitas Brawijaya atau Universitas Diponegoro. Jurusan apa nih kalau boleh tahu? Fakultas Kedokteran. Oke, sebelum kita menutup podcast kita pada hari ini, mungkin Firda bisa berbagi moto hidup yang bisa menginspirasi kita semua. Moto hidup. Jadi Firda hidup itu kan cuma sekali ya. Benar. Karena nggak bakal diulang lagi ya, kamu terus-terusin aja gitu. Karena kejadian-kejadian buruk, kejadian memalukan, kejadian yang mungkin agak membuat mentalmu bengkok gitu, nggak bakal diulang untuk kedua kalinya gitu. Kalau mau berjuang jangan setengah-setengah, harus tanggung-tanggung gitu. Karena ujung-ujungnya pasti nggak bakal mengecewakan. Oke, baik Firda, terima kasih banyak nih atas waktunya dan kesempatannya karena mau mengobrol dan sharing-sharing nih ya dengan saya Aulia Nafisatun Ramadhani. Terima kasih banyak. Terima kasih Aulia. Terima kasih juga kepada Sobat Jubel yang telah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Saya Aulia Nafisatun Ramadhani, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.